Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama kami di sini dari SJ Institute. Di sini kami akan melakukan rilisan hasil survei kami dalam 8 bulan terakhir sebagai referensi untuk kita semua dalam menentukan pilihan. Di sini kami melakukan beberapa metode survei, baik itu dari indeks tingkat partisipasi publik, tingkat dukungan, militansi, kerjasama tim, sumbangsi relawan, hingga sampai pada mengukur kembali atau mengestimasikan kembali data yang terjadi di tahun 2014 sebagai tolak ukur dan barometer kami dalam mengukur sebuah tingkat akurasi data pada survei kami. Jika Anda memperhatikan gambar ini adalah gambar indeks kepuasan materi kampanye. Indeks kepuasan materi kampanye kami ambil dari variabel indikator di mana masa kampanye itu dapat bertahan hingga materi kampanye itu diselesaikan. Selain daripada itu, apabila kita melakukan evaluasi, mereka dapat menerka atau dapat mengulangi dan mengerti apa yang disampaikan oleh tim sukses Prabowo Sandi ataupun orasi politik dari Prabowo Sandi itu sendiri. Di situ ada angka-angka di mana selalu naik. Kurva dari grafikanya itu menandakan bahwa dimanapun Prabowo Sandi melakukan kampanye ataupun sosialisasi, masa itu selalu bertambah. Tatkala diperhatikan itu ada total indeks. Total indeks itu adalah menunjukkan tingkat partisipasi dari masa kampanye, sedangkan tingkat kepuasan publik itu mencapai 50,08% dan total indeksnya mencapai 11,12%. Berikutnya, teman-teman, di sini pada indeks tingkat elektabilitas dan peluang kemenangan. Pada indeks tingkat elektabilitas dan peluang kemenangan itu adalah hasil kalkulasi kami berdasarkan tingkat partisipasi publik, hasil kerjasama tim, hasil kerjasama partai koalisi, support dari para relawan, dan estimasi dari berbagai lembaga survei. Coba Anda memperhatikan di situ ada angka partisipasi mulai dari 15,37%, angka elektabilitas yang maksudnya naik menjadi 18,17%, naik menjadi 22,8%, 23,41%, 31,07%, 31,015%, sampai pada total calculation yaitu 57,12%. Di sini kami jelaskan bahwa mulai dari 15,37% adalah di mana pemilih yang sudah mengakar dan tetap memilih Prabowo dalam kondisi apapun, boleh dikatakan adalah bagian daripada basis Partai Gerindra ataupun figur dari Pak Prabowo yang disenangi rakyat. Presentasinya meningkat setelah Prabowo menyatakan dirinya untuk maju menjadi presiden, itu naik 3% sehingga pada presentasi 18,7%. Sedangkan pada presentasi indeks di 22,8% itu setelah Prabowo menentukan wakil presiden. Setelah gabungnya Bang Sandi menjadi wakil presiden itu menaikkan tingkat elektabilitas menjadi 23,41%. Di saat itu masih ada lobby-lobby partai koalisi. Setelah dibentuknya partai koalisi, maka tingkat elektabilitas itu naik menjadi 31,07%. Dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan setelah partai koalisi itu dibentuk sebelum adanya dukungan Ijtima Ulama. Setelah dibentuk adanya dukungan Ijtima Ulama, presentasinya naik menjadi 40,12%. Pada presentasi 41,21% itu hanya naik beberapa presentasinya saja karena di saat itu belum ada kampanye dan sosialisasi. Hanya kampanye dan sosialisasi, tingkat presentasinya naik menjadi 56,27%. Dan di saat itu berbagai macam isu propaganda yang dimainkan, mulai dari fitnah, saling serang, saling tuduh, dan lain sebagainya, dengan berharap agar tingkat elektabilitas Pak Prabowo itu turun. Setelah berjalannya dinamika dari perpolitikan yang ada, tingkat presentasi dari elektabilitas Pak Prabowo itu naik menjadi 57,12% itu setelah pasca debat pada tanggal 13 kemarin. Oke, kita lanjut pada presentasi berikutnya, yakni presentasi infografis pemilih berdasarkan usia. Pada presentasi ini kita akan melakukan pemetaan pemilih berdasarkan usianya.
Di sini kami melakukan pemetaan yakni usia dan jenis kelamin. Pada pemilih pemula perempuan dengan presentasi usia sampai usianya dari 16 tahun hingga 25 tahun itu memberikan dukungan politik terhadap Prabowo dengan angka persentase 31,12%. Sedangkan pemilih pemula pria dengan usia 15 sampai 28 tahun dengan memberikan dukungan politik terhadap Pak Prabowo sekitar pada persentase 33,41%. Kita lanjut. Sedangkan pada pemilih dewasa perempuan ini dari usia 30 sampai 56 tahun berarti udah emak-emak itu memberikan dukungan politik terhadap pasangan Prabowo Sandi itu pada persentase 78,12%. Sedangkan pada pemilih pria dewasa itu memberikan dukungan politik pada persentase 45,31%. Di sini kami dapat merilisnya dengan menggunakan sebuah metode grafis, yakni kami melakukan result of manual survey. Kami melakukan survei manual dulu di panggung-panggung kampanye, terus kami melakukan riset dan wawancara. Setelah itu baru kami melakukan link and vote. Oke teman-teman, kita lanjut pada presentasi terakhir. Pada segmen terakhir ini adalah presentasi dari total dari total tingkat electability, terus tingkat kemenangan per provinsi yang kami ukur berdasarkan atau dengan metode kami melakukan komparasi dan melakukan penyeleksian terhadap data baik itu data dari survei, data dari voting, terus kami juga melihat tingkat partisipasi publik terhadap Prabowo Sandi di setiap daerah di Indonesia, sehingga kami dapat merilis hasil akhirnya seperti ini. Olehnya itu teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara senusa sebangsa dan setanah air, besok Anda harus hakul yakin bahwa Prabowo Sandi keluar sebagai pemenangnya, karena keyakinan adalah sebuah kekuatan dan sebuah kekuatan akan melahirkan suatu kemenangan. Cukup sekian presentasi ini bersama saya, Direktur Sandri Sentra Institut, Sandri Rumah Nama SOS SSI. Semoga hasil yang kami rilis ini tidak beda jauh dengan hasil quick count besok dan akhirnya pada real count. Kurang lebih seperti itu. Mohon like, share, and subscribe-nya. Anda percaya atau tidak, boleh kita taruhan besok hasil tidak akan beda jauh dengan hasil survei kami ini. Dan kenapa kami rilisnya di akhir waktu seperti ini? Karena ini adalah hasil yang tidak akan beda jauh dengan hasil akhir.